warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami akan membuat video rekayasa menjadi penyuluh pembuatan pupuk organik dari kohe kotoran hewan domba atau kambing. Dan saya sendiri Ilham Putra Setiawan dengan NIM akhir 2002. Dengan saya Desa Ilham dengan NIM akhir 2013. Saya Muhammad Yustiawan, NIM akhir 2024. Saya Syahida Riza Ainun Nazing, NIM akhir 2022. Please. Assalamualaikum. Dengan siapa mas? Baik, di sini kami dari penyuluh. Mas dan mbaknya ini jadi peternak domba di sini. Ya, kebetulan baru-baru ini sih mas. Nah, karena itu kami ditugaskan dari dinas untuk menjadi penyuluh pembuatan pupuk organik dari kotoran hewan domba atau kambing. Masnya mungkin tertarik dombanya? Tertarik sih. Karena gini mas, kebanyakan di Indonesia itu buat kotoran hewan itu banyak nggak dimanfaatin, dan itu menjadi limbah. Nah, karena adanya kami di sini, kami ingin membuat peternakan itu peternakan yang berkelanjutan, dan jadi dari kotoran hewan itu bisa menjadikan untuk pendapatan juga. Mungkin ada yang ditanyakan? Mungkin langsung ke proses pembuatan aja ya mas. Biar kita tahu kan kita gimana. Boleh. Nah, di sini kemudian untuk pembuatan pupuk kambing yang dikomposkan ini akan membutuhkan yaitu yang pertama adalah E4. E4, Kemudian ada sekam air. dan di sini ada air yang akan Oh, air. dicampur. Nah, setelah itu di sini akan kita lebarkan atau Diratakan mbak. diratakan. Jadi dari kotoran hewan ini sebisa mungkin kotoran hewan dari domba itu dikeringkan lebih dahulu agar nanti proses pembuatannya kita berhasil. Jadi kita ini kan yang bawa sudah kering, tadi kita diratakan dulu. Mungkin mau bantu masnya? Dikeringkan berapa lama? Pokoknya sampai kering, dari kotoran hewannya ini sampai kering seperti ini. Nah, yang pertama itu dari kotoran hewan ini kita kan ada E4. E4 ini kita cuma butuh satu tutup botol aja Buat 1 liter air. buat 1 liter air. Jadi yang pertama kita campurkan dulu E4 ini sama air. Tutup aja. Kita campurkan. Kemudian di atas kotoran kambing ini akan ditabur dengan sekam sama Dedak padi. dedak padi. Jadi gini mbak, kalau nggak ada sekam bisa pakai dedak padi, bisa pakai serbuk penggilingan kayu. Untuk E4 ini biar tidak ruwet, mending beli di toko pertanian. Harganya itu sekitar 25.000. Nah, dan Apa bedanya M4 sama kan M4 kan ada dua, yang kuning sama yang coklat. Baik, yang kuning ini tuh buat E4 pertanian, buat pengomposan. Sedangkan yang coklat sendiri itu biasanya diberikan kepada ternak, kayak dicampurkan kepada minuman ternak gitu, agar ternak itu lebih sehat. Jadi kita mulai ya mbak ya untuk pembuatannya. Ini mungkin masnya pengen bantu. Nah, bisa ditaburkan secara merata mbak. Ini sampai tertutup dah. iya, yang penting rata aja mbak. Sudah tak pak? Ya ini cukup, tinggal kasih dikit lagi. Diratakan. Diratakan mbak. Nah, oke.
Oke, baik. Sip. Nah, tadi kelupaan ya. Kalau ada E4 harusnya ada molasses. Ya kita ini molasses ini kita bisa pakai dari air gula bisa pakai dari apa bekasnya dari molasses sendiri. Molasses itu tetes tebu, paham kan? Nah, habis ini kita kasih air M4 tadi yang sudah dicampurkan, itu dikasih ini kita taburin, jangan sampai terlalu basah, jadi cukup lembab aja. Aku pakai tangan aja. Kemudian setelah itu bisa diaduk dari mas lalaknya. Itu udah ditambah sama molassesnya. Sudah. Ini ada lagi. Ini kita kasih molassesnya ya, Mbak. Ini kita pakai air gula. Gulanya gula merah. Bebas. Gula putih, gula merah sama aja. Yang penting kan molasses itu kan bentuknya manis. Nanti manis. Ya. Manis Mbak kayak saya Mbak. Nah ini kita campurkan rata. Nah, tugas dari molasses itu menjadi makanan dari mikroorganisme yang ada di E4. Dan untuk tugasnya dari sekam atau dedak padi itu menjaga kelembapan dari pupuk ini nanti yang difermentasi nanti. Ini untuk prosesnya nggak mau dihancurin dulu Kak? Atau nanti ada penggilingan gitu di air? Atau mungkin ada cara lain? Nah, kita biasanya menjadi untuk kohe ini tidak kita hancurkan terlebih dahulu, karena nanti bisa menjadi tolak ukur keberhasilan dari fermentasi ini. Jadi ini kan agak keras. Nanti kalau misalnya pupuk ini berhasil jadi, biasanya dari kotoran hewan domba ini sudah gampang hancur kayak tanah gitu. Tapi nggak lama Kak? Nanti untuk itu. Soalnya kan ini susah banget kan? Pasti lama. Nah, ini kan tadi sudah ditambahkan untuk E4 sebagai mikroorganisme pengurangnya, Mas. Jadi untuk waktu penguraian ini cukup dengan waktu 2 minggu sampai 1 bulan, Mbak. Biasanya lebih lama itu lebih kelihatan hasilnya, gitu, Mbak. Ada kemungkinan gagal nggak? Kalau gagal itu bakalan kayak gimana? Bisa jadi pupuk kayak gini kalau gagal nanti itu bisa, yang pertama bisa berjamur, terus bisa kalau kebanyakan dari air M4 ini bisa becek dan itu bau. Nah, makanya dari itu untuk penyimpanannya nanti disimpan rapat dan jangan sampai kena panas matahari gitu. Untuk kekurangan dan kelebihannya dari kaca sekam sendiri itu apa Mas? Dari pupuk organik lainnya. Nah, untuk kelebihannya itu dari kotoran kambing ini, yang pertama organik kotoran kambing ya, yang pertama itu dari bahannya mudah dicari, terus harganya murah, bagus buat ini sih biasanya pertumbuhan tanaman yang tahunan. Untuk kekurangannya, untuk kadar unsur hara ini lebih tinggi di kotoran hewan sapi. Jadi di kotoran hewan domba ini lebih rendah kadar unsur haranya. Gimana?
Dan untuk kekurangan kadang itu butuh waktu fermentasinya kadang gagal gitu. Jadi itu Kalau nanti keluar belatung gitu termasuk berhasil apa enggak ya? Itu gagal. gagal. Oh, betul. Kalau ada belatungnya itu termasuk gagal. Jadi kalau berhasil itu bentuknya nanti nggak kayak gini lagi mbak, Jadi kayak tanam. hampir kayak tanah. Dan biasanya kalau yang diperjualbelikan itu sampai digiling juga, jadinya halus nanti. Baik, jika sudah diginikan, kita nanti taruh di tempat pengomposan, composting. Itu kompost bag ya. Ini compost bag. Ini bisa dimasukkan Mas? Obat pemanasan nggak? Enggak. Ini ya. Melihat aja ya. Ini harus dicek secara berkala nggak? Ya perlu Mbak, perlu dicek berkala, dicek untuk kelembapannya. Untuk kelembapannya ini harus sering-sering dicek Mbak. Misal 1 minggu sekali atau 5 hari sekali gitu Mbak. Dicek kelembapannya, misal kurang lembab bisa ditambahkan campuran M4 sama Onassis tadi. Kalau lembab, oh, Kalau terlalu lembab itu akan Bikin dari compostingnya itu gagal mbak, karena bisa diatur kalau misalnya kelembapan nanti kita ditambahin aja buat jejak padinya atau pakai sekamnya. Tapi kalau sudah jangka waktu seminggu itu lembab banget dan basah itu biasanya gagal. Jadi makanya dari awal itu dicukupkan hanya kayak lembab aja untuk pemberian dari air empal ini dan sampai selalu basah. Jadi nah dari ini kita di sini biasanya tulis tanggal. Sekarang kan tanggal 19 Mei hari Senin. Kita tulis 19 Mei hari Senin. Mungkin 2 minggu lagi kita bisa cek di tanggalnya nanti untuk tanggal kita selesainya. Lebih baik lebih lama, jadi bisa 1 bulan aja untuk pengecekannya. Kalau emang pun pengen cepat dipakai, kalau ini jadi 2 minggu sudah boleh dipakai. Jadi begitu. udah jemur. Iya, sudah. Teksturnya sudah jadi tanah. Ini anaerob, Ya. tapi ini Gembira gitu. Jadi kita pindahkan aja, ditaruh di tempat yang tertutup. ulang. Aku bingung, maaf. Ayo. sampai mungkin Aku ngatingi piye yo yo. kiri kanting ini. Iya, ayo. Ayo. Ini prosesnya itu anaerob, jadi nggak boleh kena angin gitu. Jadi harus ditutup benar-benar rapat dan ditaruh di tempat yang nggak kena matahari langsung. Jadi lebih baik kita taruh di belakang. Baik, sekarang Kak, kita tanya ke Mbak dan Masnya, bagaimana untuk pembuatan dari composting pupuk itu, pupuk organik dari kotoran hewan domba dan kambing? Apakah penjelasannya sudah jelas? Sudah cukup jelas. Apakah kalian tertarik untuk pembuatannya itu? Mungkin tertarik mas. Karena kan banyak banget kan hasil dari itu hasil itu. Terus di sini di daerah ini kan kebanyakan orang-orangnya punya kambing semua, jadi supaya lebih enak. Nah, kalian juga bisa dijual juga dan menghasilkan uang nggak? Di pasaran itu sekarang kisaran per satu sak isi 30 kilo itu di harga 25.000. Jadi daripada dibuang mending diolah dan jadi hasil uang. Cara masarinnya mas? Kalau pasar secara masarin itu biasanya peternak-peternak yang sudah memanfaatkan kotoran hewan ini biasanya
kalau di lokalan sini ya itu lebih ke online, jadi bisa taruh di Facebook, taruh dia punya IG, jadi itu bisa dipasarin langsung, kadang pas ke pasar-pasar gitu. Gimana, udah cukup? Bilang gitu Pak. Nah, baik, mungkin itu saja karena kami di sini ngejalanin tugas dari dinas. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Terima Dinas kasih. mana mas? Dinas Peternakan Bondowoso. Baik, assalamualaikum. Terima kasih, Pak. Ya.